Nah, kalau kita ngeliat dari buku All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plans dari Elizabeth Warren dan putrinya Amelia Warren, itu dia mempopulerkan sebuah prinsip yang cukup efektif, yaitu mengatur keuangan 50-30-20. Jadi maksudnya 50% itu untuk kewajiban, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Apakah Anda suka ngerasa, kok uang saya habis terus ya, entah kemana? Padahal bisa dibilang pendapatan sih udah cukup, dan secara hitung-hitungan harusnya bisa nabung. Tapi kok selalu mepet bahkan kurang ya? Nah, di video ini saya akan sharing cara sederhana yang bisa langsung Anda contek dan Anda aplikasikan sehari-hari. Minimal supaya Anda bisa memanfaatkan uang yang Anda miliki itu secara optimal. Tapi sebelum itu, coba saya mau tanya pada Anda nih, apakah menurut Anda ini tipe A atau tipe B? Tipe A ini adalah tipe yang lebih cenderung berpendapat bahwa uang tuh bener-bener harus dihemat banget. Sampai-sampai keinginan apapun itu kalau bisa nggak dipenuhin. Nggak pernah nonton bioskop, hampir nggak pernah ngopi di kafe, makan enak di restoran, nggak pernah beli baju baru, dan lain-lain. Atau Anda lebih cenderung ke arah tipe B, yang cenderung berprinsip bahwa we only live once, yang hidup tuh cuma sekali, masa muda tuh cuma sekali. Jadi ya harus dinikmatin dong, dapat uang juga kan hasil usaha, ya harus langsung dinikmatin sungguh-sungguh. Pengen nyobain ngafe, ya udah ke kafe. Pengen nyobain film-film baru di bioskop, ya udah pergi ke bioskop. Pengen punya baju baru setiap bulan, atau kerjaannya scrolling terus di marketplace. Wah, ini ada yang seru nih, ada yang bagus, beli. Nah, coba boleh bantu tulis dulu, apakah Anda cenderung tipe yang A, prinsip hemat is the best, atau tipe B yang prinsipnya tuh hidup cuman sekali, ya udah nikmatin sungguh-sungguh. Nah, ingat, ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah 100% ya, selama metodenya pas dan bisa jadi oke semuanya. Sudah? Coba, menurut Anda A atau B? Tulis dulu ya, nanti saya mau lihat di ujungnya itu lebih banyak A atau B. Oke, sekarang kita akan bahas gimana sih caranya bisa memanfaatkan uang yang Anda miliki secara optimal dengan sederhana, dan ini bisa langsung Anda aplikasikan. Kenapa ini penting? Karena dengan Anda bisa mengoptimalkan uang yang Anda miliki, maka otomatis minimal, satu, bisa melatih hidup hemat, tahu apa yang harus dibeli dan yang nggak harus amat. Kemudian, dengan Anda bisa mengatur keuangan itu bisa jadi salah satu indikator kesuksesan Anda di masa depan. Ya, kelihatannya sepele, tapi ternyata orang-orang sukses yang kaya raya di luar sana, salah satu keahlian yang mereka miliki itu ya ini, mengelola keuangan. Jadi, nggak pas dapat uang itu, mereka langsung habis gitu, itu nggak. Jadi, benar-benar mereka tuh tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikeluarkan, apa yang enggak. Yang ketiga, lebih terplanning masa depan Anda, manfaatnya. Kemudian dengan manfaat ini yaitu bisa meminimalisir masalah hutang piutang. Baik Anda sebagai memberi pinjaman piutang atau Anda yang ngutangnya. Nah, dengan Anda bisa ngatur keuangan nih, minimal mah bisa ngurangin stres Anda gitu ya. Karena biasanya masalah utang ini bisa jadi salah satu alasan yang bisa memicu stres. Misalnya karena utangnya besar, pinjamannya nggak lunas-lunas. Nah, intinya mah dengan mengatur keuangan dengan baik, maka minimal Anda bisa ngurangin rasa stres karena masalah keuangan ini. Bahkan, dengan Anda mampu mengatur keuangan dengan baik, itu bisa melindungi Anda dari kejadian yang nggak keduga. Kan kadang kita nggak pernah tahu ya gitu, kapan sewaktu-waktu bisa jadi aja ada sesuatu kejadian yang menimpa kita. Mungkin saat ini kondisi keuangan Anda tuh lagi stabil, lagi wah oke, baik-baik aja kok gitu. Namun perlu diingat bahwa kehidupan ini bagaikan roda yang terus berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Nah, untuk menyikapi menghadapi resiko terburuk yang membutuhkan finansial, itu salah satunya dengan mengatur keuangan secara maksimal sedari dini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tips and triknya. Gimana sih cara mudah untuk ngatur keuangan sedari dini? Nah, catat ya. Yang pertama, Anda coba ambil sebuah buku atau kertas kosong, dan Anda coba tulis keperluan wajib Anda setiap bulan. Misal, jadi ini yang benar-benar wajib, yang benar-benar harus Anda keluarkan. Misal, bayar kontrakan 550.000, misal ya, kosan misalnya segitu. Pulsa wajib banget nih, 150.000. Makan 1 juta misalnya. Keperluan lain-lain dan sehari-hari, misalnya sabun, sampo, odol, dan sebagainya, misalnya 300.000. Jadi total itu 2 juta. Nah, itu Anda catat dulu, yang benar-benar wajib ada.
Ya, nomor 1 itu catat tuh. Langkah kedua yaitu adalah Anda cek pemasukan Anda. Kalau ternyata tadi kebutuhan wajibnya 2 juta dan pendapatan Anda kurang dari 2 juta, ya ini mah berarti mau nggak mau Anda mesti super hemat. Makan ya udah jangan jajan, bikin aja dulu di rumah dan sebagainya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah gimana kalau ternyata pendapatan Anda tuh lebih dari itu. Nah, maka langkah kedua ini bisa Anda lakukan, yaitu Anda pisahkan ke dalam 3 kelompok. Jadi uang itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah keuangan wajib yang tadi 2 juta. Ya, ini bisa Anda pisahkan di satu amplop sendiri, ya, atau mau masing-masing amplop juga boleh. Kemudian 2 bagian lagi yaitu adalah keuangan ekstra dan tabungan atau investasi. Nah, untuk gampangnya kita simulasikan aja seperti ini. Misal, Anda dapat 4 juta. 2 juta itu tadi wajib tuh, ya, karena tadi kan ceritanya 2 juta tuh. Anda keluarkan 2 juta. Sisanya 2 juta lagi itu Anda bagi ke dalam 2, ya, 2 kelompok atau 2 amplop lain. Yang pertama adalah keuangan ekstra, belajar, keinginan Anda, bersenang-senang, nonton bioskop, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tabungan atau investasi. Nah, kalau kita ngeliat dari buku All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plans dari Elizabeth Warren dan putrinya Amelia Warren, itu dia mempopulerkan sebuah prinsip yang cukup efektif, yaitu mengatur keuangan 50-30-20. Jadi maksudnya 50% itu untuk kewajiban, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan. Nah, untuk lebih efektifnya lagi, itu seperti ini. Jadi setelah dikurangin kewajiban tadi, sisanya ini Anda bagi 60-40. Jadi kalau tadi dapatnya 4 juta, ya, 2 juta itu kewajiban, nah sisanya 2 juta lagi, 60%-nya untuk keuangan ekstra, belajar, jalan-jalan, ya berarti 1,2 juta, 40%-nya lagi, berarti 800 ribunya itu tabung investasi. Jadi, Kang, gimana kalau dapatnya lebih besar? Ya, misalnya 10 juta. Nah, ini kuncinya. Kalau lebih besar, tetap untuk yang kelompok pertama, yang tadi 2 juta, yang kewajiban Anda itu, usahakan tetap jangan naik. Kalaupun naik, naik aja sedikit. Ya, patokannya adalah kita sebisa mungkin untuk yang wajib tuh jangan naik. Nah, kadang problem yang sering terjadi itu udah mah nggak dikonsep berapa persennya, juga ketika dapatnya uang gede, ekstra itu tiba-tiba gaya hidupnya tuh naik drastis. Nah, ini yang nggak bagus, ini yang jadi problem. Nah, sekarang kita masuk langkah berikutnya. Jadi, sudah nih ya, langkah pertama Anda pisahkan wajib, yang kedua Anda kelompokkan, ya, 60-40. Ya, masih berhubungan sama sebelumnya, yaitu adalah menentukan skala prioritas untuk bagian yang pengeluaran ekstra. Jadi, meskipun 60% dari sisa uang Anda ini untuk hiburan Anda, ya, untuk tambah ilmu dan sebagainya, tetap diprioritaskan. Contoh, misalnya bikin skala prioritas tuh, oke, dari 1,2, saya mau apa nih? Yang prioritas misalnya untuk belajar, ikut kursus, e-course, pengembangan diri, ya, dan sebagainya. Kemudian apalagi untuk sedekah sosial. Kemudian baru misalnya untuk hiburan, jalan-jalan, makan di kafe, nonton bioskop, dan lain-lain. Jadi nggak semuanya itu dihabiskan untuk hiburan aja ya, gitu. Bikin prioritasnya. Oh iya, jangan lupa, sisain untuk hiburan itu tetap harus ada. Karena secara psikologis, ini bisa ngasih dampak positif, ngasih reward ke diri Anda sendiri. Bikin diri sendiri itu jadinya semakin semangat untuk bekerja. Udah kerja, wah enak nih ya ada jalan-jalannya, gitu. Nah, sekarang kita masuk langkah keempat. Yaitu adalah yang berhubungan dengan investasinya. Jadi tadi kan 60% tuh, ya 60% untuk ekstra. Nah, 40%-nya adalah investasi. Jadi gini teman-teman, dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan, ternyata persepsi orang-orang ketika ngedengar kata-kata investasi itu umumnya, wah itu mah bener-bener kayaknya di luar jangkauan mereka. Investasi itu mahal, padahal nggak tahu investasi itu ada apa aja. Yang kebayang tuh investasi itu tanah, rumah, dan lain-lain. Yang mana harganya tuh ratusan juta hingga miliaran. Atau misalnya, wah investasi itu saham, saya nggak suka saham, dan sebagainya. Ya. Nah, persepsi ini yang perlu sedikit diupdate. Jadi, investasi itu nggak harus mahal, nggak harus saham, nggak harus tanah, rumah, nggak harus. Boleh sih, kalau mau, boleh silahkan. Tapi untuk kita-kita yang pendapatannya masih pas-pasan, kita bisa mulai dari investasi kecil-kecilan. Misalnya, emas. Beli 1 gram, bulan depan beli setengah gram, nanti pas dapat ampau, dapat uang lebaran, dapat bonus, beli lagi 3 gram, gitu. Ya, ini adalah salah satu investasi yang bagus. Berapa sih harga emas sekarang? Misal, kita anggap aja 1 gram itu 1 juta misalnya. Nggak apa-apa, Anda dapat investasikan 500 dulu, beli setengah gram. Ya, nanti lama-kelamaan itu pasti banyak.
Dan sekarang kan bisa belinya di mana-mana, di marketplace juga bisa ya, cari seller yang terpercaya gitu. Nah, itulah salah satu investasi mudah dan bisa kita lakukan kecil-kecilan. Ini penting ya teman-teman ya, karena akan kerasa manfaatnya tuh nanti, suatu saat nanti. Kang, kenapa nggak nabung di bank aja? Kan sama aja. Beda ya, umumnya ketika kita tahu bahwa kita tuh punya uang di bank, ya, oh ada nih sekian juta. Nah, secara psikologis tuh di otak kita tuh biasanya suka mudah tergoda, gitu. Pas butuh sedikit aja atau pas merasa ada keinginan, cering ngambil uang. Nanti butuh lagi, cering ya ngambil uang. Terus sampai menipis lagi ya. Itu siklus yang terus terjadi seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang ini adalah yang pertama ya. Jadi investasi itu bisa dalam bentuk emas ya. Coba aja beli sekali ya, nanti bisa ketagihan. Apalagi selain umumnya emas itu semakin lama semakin naik harganya, juga emas itu nggak terlalu membuat kita tergoda untuk mencairkannya. Nggak kayak uang di bank yang pengen diambil. Emas tuh biasanya pengennya tuh disimpan. Nah, selain itu, apalagi nih investasi yang bisa Anda lakukan? Nah, ini keren nih ya. Nah, ini keren nih. Anda bisa seperti saya, yaitu berinvestasi dengan ilmu yang Anda punya dengan membuat kursus online. Yes, investasi dengan bikin kursus online itu gurih banget. Mau Anda bikin materi tentang perpajakan, tentang parenting, public speaking, psikologi, matematika, digital marketing, komunikasi, cara menggambar, masak, ngejahit, dan apapun ilmu yang Anda miliki itu bisa dijadikan kursus online. Apalagi sekarang ada yang namanya 30 Days Challenge, di mana dalam 30 hari Anda ditantang untuk bisa punya kursus online sendiri. Dan tenang aja, Anda tidak sendiri, karena saya dan tim akan membimbing Anda dari nol. Mulai dari menemukan ide materi, menyusun skrip, proses rekaman, ngedit video, membuat website, membership, LMS, otomatisasinya, bahkan sampai optimalisasi database calon siswa dan mendatangkan calon siswa ke kursus yang Anda bikin. Anda akan dibimbing juga bagaimana cara agar ilmu yang Anda miliki itu dapat diolah dan menjadi sumber pendapatan Anda. Bahkan bisa menjadi sumber passive income untuk Anda. Coba cek di membuatkursusonline.com/30DC. Mumpung kelasnya sebentar lagi dimulai. Lihat deskripsi juga ya, itu linknya sudah kami siapkan. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Dan jika Anda memiliki cara tersendiri untuk mengatur keuangan Anda, boleh juga loh share di kolom komentar, sehingga manfaatnya bisa dirasakan juga oleh yang lain. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh Anda klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini, yang membuat Anda berkembang dan sehat secara psikologis dan sehari-hari. Karena Anda unik dan berharga. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Jangan lupa simak ya. Bye-bye.